Pengajian berikutnya yaitu Tafsir Al-Jailani surat Yunus ayat 78 79 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ittakhadallahu walada subhanahu wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Ya. Qalu ya, mereka berkata. Nah, ini yang qalu yang berkata itu siapa? Itu yaitu orang-orang yang hidup pada zaman Nabi ya, tapi tidak diberikan anugerah keimanan. Atau orang-orang hidup zaman sekarang ya, tapi sama tidak diberikan anugerah keimanan. Maka pendapat mereka ittakhadallahu walada, menganggap Allah itu memiliki anak gitu. Punya walad, punya anak gitu. Kalau punya anak, ini logika berpikir, kalau punya anak ya pasti ada bapak. Kalau punya anak turunan ke bawah bisa cucu, karena ini ya hukum biologis. Ada anak, ada bapak, ada kakek, ada anak, ada cucu, cicit gitu. Ini hukum biologis. Lah, bagi orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa Allah itu memiliki anak, ya itulah orang-orang yang tidak diberikan cahaya keimanan di dalam hatinya. Karena mungkin dia masih menggunakan logika yang tersesat ya. Sampai menganggap Allah itu punya anak. Maka dijawab oleh Al-Quran, Subhanahu, maha suci Allah. Maha suci Allah itu maksudnya ya Allah tidak mustahil punya anak. Karena anak itu sifat biologis. Kalau sampai diyakini Allah punya anak, hukum biologis, ya anak menuntut pasti ada bapaknya, hukum kausalitas. Kalau anak pasti ada cucu, ada cicit. Nah ini kalau dalam ilmu kalam terjadi daur dan tasalsul. Ya Allah maha suci, laisa kamitslihi syai'un. Maka di sini dijawab oleh Subhanahu, maha suci Allah dari segala persepsi yang sifatnya biologis. Jadi jangan sampai memiliki pemahaman tentang ketuhanan itu menggunakan logika seperti bapak, anak, ya cucu, ini tidak boleh. Subhanahu, Allah maha suci dari semua persepsi yang sifatnya kemakhlukan. Dari segala persepsi ya terkait dengan hukum biologis itu. Wa al-ghaniyyu, wa bermula Allah. Al-ghaniyyu itu zat yang maha kaya. Jadi Allah al-ghani, pemilik alam semesta seisinya gitu. Alam semesta seisinya kalau kita lihat ya, coba ada matahari, ada bintang, ada bulan, ya, ada bumi dan seisinya. Itu semua milik Allah. Termasuk makhluk yang ada di dalamnya, ada diri kita. Itu semua milik Allah. Allah maha kaya. Gitu. Al-Ghani itu Allah maha kaya. Itu. Bidzatihi anit ta'addud, Allah maha suci dari segala ta'addud, yaitu bilangan ya 1, 2, 3 itu. Allah tetap ahad,
esa, mutlakon secara mutlak. Itu. Laisa li ghairihi wujudan aslan, tidak ada selain Allah itu ada wujud aslan, sama sekali nggak ada. Ballahu, ya, bahkan bagi Allah segala sesuatu fis samawati, di langit, ya. Jadi segala sesuatu yang di langit itu milik Allah. Wama, dan segala sesuatu fil ardi, di bumi, ya, segala yang ada di bumi, aima doharo, segala yang nyata, yang nampak, ya, ada gunung, ada laut, ya, ada kota, semua yang ada di bumi semua milik Allah. Itu. Jadi ayat ini menegaskan Allah sebagai Al-Ghani, Allah yang maha kaya, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak membutuhkan sesuatu, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi nggak boleh ada persepsi logika biologis tadi, ya. Dan Allah qiyamuh binafsihi, ya, berdiri dengan zatnya sendiri. Itu. Nah, ini supaya kita dalam bertauhidnya itu lurus, gitu loh. Pemilik alam semesta seisinya ya hanya Allah. Pemilik bumi seisinya ya hanya Allah. Termasuk pemilik diri kita. Diri kita ini menjadi ada, yaitu Allah yang mengadakan. Gitu. Maka ketika lihat wujud diri kita, ya, kok sampai nggak ingat Allah, itu kan kebangetan. Nah, wong wujud diri kita ini Allah yang mengadakan, kemudian ketika melihat wujud kok nggak ingat Allah, nggak ingat Khalik, nggak ingat pencipta, kan kebangetan. Gitu. Alam semesta milik Allah. Lihat bumi, lihat gunung, lihat kondisi lingkungan kita, semua Allah yang mengadakan. Tapi kemudian pada saat kita memandang objek kok nggak ingat Allah, ya kebangetan. Karena madhar tajalli, ya, yang ada di hadapan kita semuanya adalah sebagai madhar dan tajalli al-haq. Itu. Maka kalau dipahami dengan ilmu tauhid kasfi, maka pada saat kita melihat objek alam semesta seisinya, objek diri kita, oh, yang dulunya tidak ada menjadi ada, yang mengadakan adalah Allah, maka pada saat melihat objek langsung ingat subjeknya, yaitu fa'il al-hakiki, Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini yang disebut dengan pandangan ahlu kasfi, yang selalu melihat objek alam semesta terkoneksi batiniahnya memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kebanyakannya kan pada ghaflah. Lihat gunung, ya sebatas gunungnya, tidak ingat Allah. Lihat laut, sebatas lautnya, tidak pernah merenung untuk mengingat Allah. Begitu juga melihat manusia ABCD, ya, tidak pernah mengingat Allah pada saat melihat mereka. Padahal mereka ini adalah sebagai tajalli, sebagai madhar dari wujudul haq. Gitu. Ini lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In indakum, ya, sesungguhnya tidak ada di sisimu, aima indakum, sesungguhnya tidak ada di sisimu, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu siapa sih? Orang yang tidak mampu mengembalikan kepada Allah pada saat melihat objek wujud alam semesta. Lihat gunung, hanya lihat gunungnya, tidak mampu melihat Allah. Lihat laut, hanya sebatas lihat lautnya, tidak mampu melihat Allah. Lihat lingkungan sekitar kita, ya,
tidak mampu mengembalikan Allah, maka itu termasuk al-jahilun, orang-orang yang bodoh, al-ghafilun, yaitu orang yang senantiasa hatinya ghaflah. Maka orang yang al-alimun, kebalikan dari al-jahilun, yaitu orang yang memiliki kesadaran tadi, melihat objek langsung terkoneksi, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab objek yang ada alam semesta isinya itu sebagai madhar, kenyataan, sebagai tajalli dari wujudul haq. Maka pada saat melihat objek selalu ingat subjek, yaitu fa'il al-hakiki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna penafsiran ya sufistik dari ayat ini. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh, bima'rifatillahi, dengan ma'rifah Allah. Jadi orang yang bodoh ya orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal ilmu ma'rifah. Itu orang yang bodoh, yang tidak mengenal Allah, tidak ada baginya min sultan, yaitu dari anugerah, bukti-bukti tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang yang diberikan hidup oleh Allah tapi hatinya ditutup gitu ya, sehingga ketika dia melihat lingkungan sekitarnya, wujud alam semesta, lihat bumi ya, bulan, matahari, itu tidak tersentuh, tidak terkoneksi untuk ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini namanya ma'in indakum min sultan, tidak ada baginya sedikit pun anugerah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur orang yang belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tasawuf, setelah dia memahami hakikat alam semesta, hakikat wujud diri, akhirnya ngerti, oh iya ternyata wujud yang nyata ini sebagai tajalli madhar al-haq. Maka pada saat melihat objek selalu ingat kepada subjek, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bihada, dengan ini gitu. Jadi ya sangat disayangkan, sudah dikasih anugerah mata untuk melihat tapi hatinya tertutup, akhirnya tidak bisa ingat Allah. Dikasih telinga untuk mendengar tapi hatinya tertutup, tidak mengenal Allah. Dikasih akal, akalnya tertutup, tidak terkoneksi dengan wilayah syirrul ilahiyah, juga akhirnya tidak bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Atakulun, apakah kamu berkata, wa taftarun ayyuhal muftarun, wahai orang-orang yang ya suka mengada-ngada gitu. Alallahi, atas Allah, ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi maksudnya orang yang tidak merasakan nikmatnya suhud ya, memandang sebuah objek dengan mengembalikan kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini ya, atakuluna Allah ma la ta'lamun, apakah kamu berkata sesuatu yang kamu tidak ketahui tentang Allah. Kamu sudah dikasih ya fasilitas hidup seisinya kamu, tapi kamu tidak mampu memandang Allah, tidak mampu mengembalikan kepada Allah. Maka bersyukurlah kalau kita diberikan anugerah kemudahan memahami ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu tasawuf, sehingga kita memiliki dasar keilmuan untuk melihat segala objek di alam semesta, yaitu dengan tetap memandang sebagai madhar al-haq dan memandang ya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kul innal ladzina yaftaruna al kadhiba la yuflihun. Hai, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang suka mengada-ngada, itu orang yang nggak ngerti ilmu tasawuf kemudian ngomong ilmu tasawuf,
nggak ngerti soal ilmu hakikat, kemudian ngomong soal ilmu hakikat, nggak ngerti ilmu ketuhanan, kemudian ngomong ilmu ketuhanan. Ya, dia hanya mengada-ngada. Ya, kemudian alawil kadiba, ya, dia melakukan satu kebohongan. Orang yang seperti ini la yuflihun, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil. Untuk sampai apa? Berhasil sampai bimartabati tauhid, mencapai kualitas tauhid yang mana allati hiya mi'raju ahlil kamal, di mana martabat tauhid keesaan tadi dalam melihat segala objek alam semesta termasuk diri kita. Kalau kita mampu memandang secara tauhid, secara suhud, berarti kita sudah merasakan mi'raju ahlil kamal, yaitu pandangannya yang mi'raj, naik pada wilayah ketuhanan, karena yang dilihat adalah fa'il al-hakiki dalam melihat madhar al-haq, melihat tajalli wujudul haq. Bal yahsululahum biftira'im hadza. Jadi apa yang dirasakan oleh para salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Jailani ini, bahwa orang yang memiliki anugerah memahami ilmu hakikat kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini sesungguhnya adalah orang yang muflihun, orang yang menang, orang yang sukses. Kenapa? Karena diberikan anugerah mampu memandang segala objek yang ada di alam semesta dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang diberikan anugerah sama tapi tidak diberikan kemampuan memandang Allah, maka orang yang seperti ini la yuflihun, mereka bukan orang-orang yang sukses, mereka bukan orang-orang yang menang. Kenapa? Karena hatinya ditutup oleh Allah dalam keadaan lalai sehingga tidak mampu menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan dalam tafsir Al-Jailani ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.